Hai, kembali lagi bersama saya Geno dan selamat datang di Jam Film. England in the year 12. Inggris pada tahun 1215, selama 16 tahun di bawah pemerintahan Raja John Lackland. Sebagai raja paling kejam Inggris, John dikenal dengan kekalahannya terhadap Prancis, denda pajak yang tinggi, dan meniduri istri para bangsawan atau baron. Sehingga para bangsawan pun akhirnya memberontak terhadap raja mereka, dan raja pun terjebak dalam perang sipil berdarah yang berlangsung lebih dari 3 tahun lamanya, di mana kedua belah pihak berjatuhan. Saat itu, kesatria Templar juga terlibat dalam perang tersebut. Dari bantuan para kesatria yang terlatih itulah, Raja John dan pasukannya akhirnya kalah. Dalam sebuah kesempatan, Raja John masih bisa berkuasa, namun dengan satu syarat. Ia harus menandatangani perjanjian yang isinya hak asasi rakyat harus dikembalikan, sehingga itu bisa membatasi kekuasaan kerajaan. Surat perjanjian itu bernama Magna Carta dan surat itu disegel di Runnymede pada tanggal 15 Juni di tahun 1215. Momen itu benar selalu diingat dalam sejarah. Namun yang tidak diingat adalah apa yang Raja John lakukan selanjutnya. Di awal cerita, langsung saja kita diperlihatkan dengan sosok Raja John ini, di mana di hari itu dia sedang menunggu rombongan pasukan yang menurutnya bisa menunjang keberhasilan gerakannya, yaitu mengambil alih kembali Inggris. Dan pasukan besar itu dia sewa dari pasukan barbar Denmark yang diketuai oleh Kapten Tiberius. Raja John meyakini bahwa gerakannya adalah sebuah kebenaran yang mutlak karena dia mengaku telah mendapatkan ridho dari Yang Mulia Paus yang ada di Roma. King John szeretettel! Lanjut, kita dibawa ke sebuah kastil kecil milik bangsawan Dernai, dan kita diperkenalkan dengan kepala biara Markus yang sedang membawa 3 kesatria Templar. Dan maksud mereka ke kastil sana adalah mereka hanya ingin numpang istirahat sejenak dari perjalanan mereka untuk menuju ke Canterbury. Bangsawan Dernai selaku pemilik kastil sebenarnya terganggu dengan kedatangan mereka. Bahkan dia menghina dan menertawakan Thomas Marshall, salah satu dari 3 kesatria Templar yang dibawa Markus itu, atas sumpah mereka untuk mengunci mulut dan lidah agar tidak berbicara. Penolakan Dernai ini sebenarnya cukup mendasar. Karena apa? Karena dia tidak ingin menerima orang manapun yang dulu pernah menentang Raja John. Karena Dernai ini adalah salah satu bangsawan yang submisif atau bisa dibilang takut atas konsekuensi pemberontakan terhadap raja. Sehingga dia hanya mengizinkan mereka menginap 1 malam saja. Setelah pagi datang, mereka harus segera pergi. Keesokan paginya, kabar buruk pun telah mendatangi kastil Dernai. Tanpa pemberitahuan apapun, kastil itu pun didatangi oleh Raja John lengkap dengan pasukan besarnya. Sungguh apes teman-teman, kastil Dernai adalah kastil pertama yang Raja John pilih untuk mengawali langkahnya. Di sana, sebanyak apapun Dernai mengucap alasan bahwa dia hanya terpaksa ngikut bangsawan lain, eksekusi mati pun akan tetap diberlakukan oleh Raja John. Namun siapa sangka, Markus sebagai kepala biara atas nama keadilan dan nama Tuhan, dia ingin menghentikan perlakuan Raja John yang semena-mena itu. Tapi tololnya, Dernai ini malah mengadu kalau Markus sedang membawa kesatria Templar bersamanya. Raja yang masih ingat betul tentang peran pasukan Templar yang membantu para pemberontak untuk melawannya itu, dia tidak peduli dengan apapun yang Markus katakan. Dia menghukum Markus dengan cara akan memotong lidahnya, sehingga Thomas dan kedua temannya pun memilih untuk keluar untuk melawan dan segera menyelamatkan Markus.
Meskipun mereka hanya 3 orang, mereka memberikan perlawanan yang sangat berarti. Dan segeralah mereka mengangkat Markus untuk naik ke atas kuda. Dan selanjutnya, kedua pasukan Templar itu meminta Thomas untuk membawa Markus keluar dan kabur dari kastil. Sedangkan mereka berdua akan berkorban. Sesampainya di tempat yang aman, Thomas mencoba memeriksa keadaan Markus. Namun sayang, tubuhnya yang sudah tua itu kehabisan darah dan pada akhirnya meninggal dunia. Thomas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melepas kematian kepala biaranya dan harus tetap menuju ke Canterbury walaupun hanya seorang diri. Sesampainya dia di sana, dia langsung bertemu dengan Stephen Langton selaku Archbishop of Canterbury, pemimpin spiritual utama gereja Inggris. Dan jelas, di sana Langton ini tidak habis pikir bahwa Raja John bisa-bisanya melakukan hal yang keji terhadap kepala biara Markus yang terkenal baik. Lalu tidak lama kemudian mereka berdua kedatangan bangsawan William de Albany yang sudah mendengar kabar tentang nasib Darnay. Di sana jelas bahwa William tidak terima dengan apa yang sudah Raja John lakukan. Yang artinya, Raja John ini memang sengaja untuk memulai pertumpahan darah lagi. Namun di sana Langton mengingatkan bahwa Raja John membawa legitimasi dari Paus Roma. Dan Langton cukup dikucilkan di circle pengurusan uskup gereja karena dialah yang menulis Magna Carta. Walaupun demikian, mereka tidak memiliki banyak pilihan. Mereka harus benar-benar bisa menghentikan Raja John. Namun bagaimana caranya? Yang jelas nampak terlihat raja ini benar-benar serius ingin mendirikan kekuasaan mutlaknya kembali meski dengan cara terkejam sekalipun. Dan kabar baiknya adalah Pangeran Louis, putra Raja Prancis Philip II, mempertimbangkan untuk bertarung bersama para bangsawan Inggris atau baron ini untuk melawan Raja John. Kini, strateginya adalah William akan mengamankan kastil atau benteng paling strategis yaitu Kastil Rochester sebelum Raja John mengambilnya. Dan dia akan memperlambat pasukan Raja John di sana. Yang hal itu diharapkan untuk Langton bisa mendapatkan cukup waktu untuk menuju ke Prancis dan melakukan negosiasi. Dan agar cara itu berhasil, William harus memiliki orang-orang yang kuat. Dan kabar baiknya, William memilikinya dan akan menjemput mereka satu persatu. Dengan begitu, tak perlu membuang-buang waktu. William ditemani oleh Thomas dan pengawal Squire, mereka langsung menuju ke kota di mana anggota khusus milik William berada. Sesampainya di sana, langsung saja William menemui mereka. Yang pertama adalah Daniel Mark, alih panah. Lalu yang kedua, seorang pria ugal yaitu Beckett, yang kebetulan habis uprut sama lonte lokal. Lalu selanjutnya, sebut saja dia Hill. Namun sayang, Hill tidak berkenan untuk ikut karena dia mendengar tentang desas-desus bahwa Raja John kini memiliki pasukan bayaran yang teramat mengerikan. Parahnya lagi, di pertemuan itu, mereka tidak sadar tentang adanya mata-mata raja yang menguping pembicaraan mereka. Keesokan harinya, mereka berlima pun bersiap untuk berangkat. Namun, ketika mereka mau keluar desa, William tertarik dengan seorang tawanan warga lokal yang ugal. Dia bernama Jeridia Cotterell, sehingga daripada keugalannya itu mubazir, William pun mengajaknya untuk perang dengan Raja Inggris. Lalu selanjutnya, William pun menuju ke tempat anggota yang terakhir yaitu Yusuf. Thomas mengklaim semua orang yang dikumpulkan oleh William itu tidak layak untuk bertarung. Namun, William berujar bahwa mereka sudah lebih dari cukup untuk bisa menghancurkan Raja Inggris. Selanjutnya, setelah semua berkumpul, segeralah mereka menuju ke Kastil Rochester. Dan seperti yang kita duga, mata-mata yang kemarin itu segera menemui rombongan Raja John, di mana dia memberitahu rencana William yang ingin mengamankan Kastil Rochester.
Sehingga Raja John pun memerintah Tiberius untuk mengirim pasukan tercepatnya untuk mendahului gerombolan William dan membunuh mereka semua. Akhirnya sampailah rombongan William ini di Kastil Rochester, sebuah istana yang kecil. Tapi meskipun kecil, kastil itu menguasai teritorial sejauh mata mereka memandang. Lalu ketika mereka masuk, mereka langsung disambut oleh bangsawan atau Baron Reginald. Dan ketika William ini menyampaikan tujuannya untuk mengambil alih kastil, Reginald ini mengatakan bahwa mereka terlambat. Karena apa? Karena sudah ada orang-orangnya Tiberius di dalam sana. Kedua kelompok itu pun sudah mengeluarkan aura-aura pembunuh, sehingga tanpa bisa dihentikan, baku hantam pun pecah. Di akhir, Isabel, istri dari Baron Reginald, disandra oleh satu orang Tiberius yang tersisa. Dan di sana kita benar-benar diperlihatkan teman-teman, sepak terjang Thomas sebagai pasukan Templar yang cepat dan mematikan. Setelah semua orang-orangnya Tiberius ini berhasil dikalahkan, William sekali lagi menegaskan tentang klaimnya bahwa atas perintah Uskup Agung Langton, Kastil Rochester akan diambil alih. Sekaligus dia menjelaskan bahwa Magna Carta telah disegel sendiri oleh Raja John. Dan sekarang Raja John akan mengeksekusi siapapun yang mendukung Magna Carta itu. William juga menambahkan tugas mereka hanyalah bertahan di kastil sampai pasukan Prancis datang dan memberikan raja baru, raja sesungguhnya untuk Inggris. Untuk selanjutnya, mereka mempersiapkan segala bentuk kebutuhan mereka untuk bertahan sebelum pasukan besar Raja John datang. Dan beruntungnya, Kastil Rochester itu dikelilingi oleh sungai kecil sebagai benteng alaminya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di pagi buta yang masih terselimuti dengan kabut tebal, pasukan raja pun tiba di Rochester. Sehingga semua orang pun segera bersiap dan mengisi pos mereka masing-masing. Di sana nampak bahwa Reginald ini sangat ketakutan dan juga gusar, di mana dia tidak ingin melawan Raja John tanpa mempertimbangkan kondisi. Namun sekali lagi, William mengatakan bahwa jika Raja John berhasil mengambil kastil, tidak ada lagi toleransi. Raja akan memenggal kepala mereka dan memajangnya di sepanjang jalan. Artinya apa? Melawan adalah jalan satu-satunya. Albany! Baron William de Albany. Dan jelas, William menyambut kedatangan raja itu dengan penolakan dan mendeklarasikan peperangan dengannya. My ass! What a tedious little man. Thomas, dia menjadi kapten utama dalam pasukan bertahan itu. Dan dia memberikan motivasi emasnya kepada Square selaku yang paling muda di sana. Jangan ragu untuk membunuh. Dan lalu, inilah serangan pertama yang dilakukan oleh Raja John. Serangan udara itu benar-benar memberikan pukulan telak bagi Kastil Rochester. Dan kini, pasukan darat Raja John pun mulai menyerbu kastil. Kini, pasukan pemberontak mulai melakukan serangan balik agar pasukan Raja John tidak bisa menaiki kastil mereka. Kesenjangan jumlah pasukan memang tidak bisa berbohong teman-teman. Beberapa pasukan Raja John berhasil memasuki kastil.
Reginald, dia hanya bisa berdoa di dalam sana dan memohon agar pasukan pemberontak ini bisa menghentikan serangan dari Raja John. Semua kelompok pun bertarung dengan beringas, kecuali Square yang notabene hanya anak baru kemarin. Thomas pun berhasil menyelamatkan nyawa Square dan benar-benar menegaskan bahwa di dalam perang Square tidak boleh ragu untuk menyerang musuh. Keadaan semakin genting, seolah pasukan Raja John ini tidak ada habisnya. Dan bahkan mereka hampir bisa membuka gerbang kastil. Dan jelas hal itu tidak akan dibiarkan oleh kubu pemberontak. Dan hingga pada akhirnya pasukan Raja John itu pun menarik diri mereka dari pertempuran. Yang artinya para pasukan pemberontak menang dalam pertarungan pertama mereka. Reginald, kendati pun para pasukan pemberontak itu berhasil menang, dia tetap marah kepada William karena kastilnya hancur berantakan. Dan dalam pikirannya, William telah membuat dia dan semua orang kastil ini menjadi sandera. Setelahnya, mereka semua pun saling mengobati satu sama lain. Jadi dia mendapatkan luka sayatan dan harus segera ditutup. Sedangkan Thomas, dia mendapatkan perawatan dari Isabel. Yang nampaknya, Isabel ini mulai menyimpan perasaan dengan Thomas. Lalu, kita dibawa ke kubu Raja John, di mana dia sangat frustasi melihat kekalahannya tadi. Mana mungkin ribuan pasukannya ini hanya kalah dengan kelompok pemberontak yang jumlahnya tidak lebih dari 30 itu. Raja John menekan Tiberius untuk tidak mengulangi kekalahan semacam itu lagi dan menegaskan bahwa Rochester adalah kastil yang benar-benar penting karena menguasai kastil itu sama dengan menguasai seluruh London. Promised he would do with that rock. Sedangkan di sisi pasukan pemberontak, William menegaskan perang sudah pecah, tidak ada jalan untuk kembali. Apapun resikonya, mereka harus terima. Dan jika melawan raja hingga titik darah penghabisan adalah jalan terakhir, maka mau tidak mau mereka harus melakukannya. Keesokan harinya, pasukan pemberontak pun cukup terkejut, di mana mereka melihat raja dan pasukannya ini sedang membuat sesuatu yang mengerikan. Dengan memanggil insinyur kerajaan, Raja John membuat sebuah menara tangga raksasa. William mendapatkan laporan tentang hal itu. Mereka tidak boleh tinggal diam, sehingga Yusuf pun punya sebuah ide untuk mengcounter apa yang dimiliki oleh raja itu. Dan tidak ada waktu lagi, mereka pun harus segera membuatnya. His Majesty is ready, my lord. Prince Louis. Lalu, jauh kita kembali dibawa ke Canterbury, di mana di hari itu Uskup Agung Langton mendapatkan kabar dari para petugasnya bahwa Pangeran Louis belum berangkat ke Inggris dan seolah tampak dia sengaja mengulur waktu untuk bernegosiasi. Jelas di sana masalah semakin terlihat pelik. Raja membuat setiap budak. Paus mendukung karena menyebut Magna adalah paksaan. Dan Prancis menggunakan tirani ini untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Sehingga Uskup Agung Langton pun memutuskan untuk segera berangkat ke Prancis untuk menjemput langkah yang harus segera dilakukan oleh Pangeran Louis. Setelah itu, kembali kita ke Kastil Rochester, di mana Raja John kembali melakukan serangannya. Pasukan pemberontak tidak tinggal diam. Mereka akan mengincar tangga raksasa itu sebelum tangga itu menempel di tembok kastil mereka.
Akibat fokus terpecah, pasukan darat Raja Jon pun banyak yang berhasil naik ke dalam kastil. Keadaan semakin parah. Daniel juga gugur dalam pertempuran itu. Tapi untungnya, usaha mereka tidak mengkhianati hasil. Damn devils! Murdering goddamn whore! Yes! They bitches! Mereka kembali berhasil di hari itu. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa mereka harus berduka atas kematian Daniel. The king was done. Aye. Setelah kegagalan itu, Raja Jon tidak melakukan serangannya lagi. Meskipun demikian, ternyata musuh lain telah datang, yaitu alam. Di mana musim dingin telah tiba, paceklik pangan telah melanda Kastil Rochester yang terisolasi. 13 orang yang ada di dalam Rochester pun kelaparan, dan di tengah gudang-gudang stok makanan yang kosong itu, tidak ada pilihan lain, mereka membunuh kuda-kuda mereka untuk dimakan. Kecuali milik Thomas, di mana Thomas ini selalu melindungi kudanya dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Baginya, sebagai seorang prajurit Templar, kuda sudah menjadi bagian dari tubuh mereka. Dan jikalau kuda harus mati, maka mereka harusnya mati di medan tempur, bukan karena dijadikan bahan makanan. Lalu raja di mana? Dia tidak pergi, teman-teman. Dia masih di depan Kastil Rochester dan mengisolasinya, di mana di pihak raja memiliki sumber makanan yang melimpah dan tak terbatas. Kubu pemberontak saling menyalahkan dan mengutuk satu sama lain. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, berbagai kepelikan pun terus terjadi. Ditambah lagi, Isabel sudah mulai berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Thomas, yang dimana dia menjelaskan pernikahannya bersama dengan Reginald itu hanyalah sebatas pernikahan politik yang sangat biasa sekali dilakukan di zaman kerajaan. Namun di sana Thomas yang notabene adalah sebagai kesatria Templar yang sudah bersumpah untuk mengabdi kepada Tuhan, dia menghiraukan Isabel dan memutuskan untuk pergi dari kastil. Kenapa Thomas pergi? Apakah dia menyerah? Apakah dia terganggu dengan Isabel? Kepergian Thomas membuat William dan yang lainnya cukup ketar-ketir karena kehilangan orang terkuat yang mereka miliki. Dan Isabel, dia merasa bahwa kepergian Thomas itu gara-gara dirinya. Lalu tidak lama kemudian, di gelapnya malam itu, kubu pemberontak terkejut ketika mereka melihat Thomas yang dikejar oleh pasukan raja dari arah luar. Segeralah mereka membuka pintu dan menjemput Thomas untuk bisa kembali masuk. Dan ternyata kepergian Thomas itu tadi adalah untuk mencuri makanan dari kem raja. Akibat hal itu, Raja Jon marah dan langsung memecat sepihak Tiberius dan menyuruhnya untuk angkat kaki dari tanah Inggris. Namun di sana Tiberius menolak jika dia pulang tanpa pasukannya. Sehingga kembali lagi, Raja menegaskan untuk Tiberius segera menaklukkan Kastil Rochester bagaimanapun caranya. Sedangkan di kubu para pemberontak, mereka menikmati makanan yang Thomas peroleh. Meski tidak banyak, makanan-makanan itu sudah lebih dari cukup untuk bisa memulihkan tenaga mereka kembali. Dan di tengah malamnya, sesuatu terjadi, teman-teman. Isabel kembali menghampiri Thomas dan kali ini dia tidak hanya menyatakan perasaannya, tapi dia pun rela memberikan segalanya kepada Thomas. Cintanya terlalu menggebu-gebu, teman-teman, dan itu sudah tidak bisa terbendung lagi. Sehingga Thomas yang kendati pun dia adalah prajurit Templar yang terkenal kokoh dalam pendiriannya, pada akhirnya tumbang juga. Dan di malam yang dingin itu, dua sejoli tersebut pun berbagi keringat di satu selimut yang sama. Keesokan harinya, ketika Square dan Jedediah berjaga, ada sebuah keanehan. Jedediah merasa bahwa suasana terlalu sunyi dan mencurigakan. Sehingga di detik itu pun Square disuruh untuk memeriksa dinding bagian belakang. Dan ternyata, iya, feeling Jedediah benar. Tiba-tiba, pasukan raja pun menerobos dari tembok belakang.
Serangan kejutan tersebut cukup membuat pasukan pemberontak ini terpontang-panting tak karuan. Dan lebih sialnya lagi adalah William mendapatkan serangan di lehernya dengan telak. Tidak cukup di sana teman-teman. Thomas setelah usul kutuk seolah pedangnya menjadi tumpul dan dia kalah dalam pertarungan. Sehingga dengan lancar tanpa halangan apapun, gerbang besi pelindung pintu Kastil Rochester pun berhasil dibuka. Yang artinya, pasukan utama Tiberius mendapatkan jalan lebar untuk melancarkan serangan dobrak mereka. Pria, wanita, semuanya turun untuk menahan gerbang itu. Namun sayang, pada akhirnya gerbang kastil pun jebol juga. Tidak ada hal lain selain kekalahan dan kehancuran. Mereka sedikit demi sedikit mundur dan masuk ke dalam kastil. Sedangkan Thomas, dia baru kembali dari pingsannya dan Yusuf pun tumbang di tangan Tiberius. Tiba-tiba, Thomas kembali masuk ke medan tempur dengan menggunakan kuda dan baju zirah lengkap untuk memberikan kesempatan teman-temannya untuk bisa masuk ke dalam kastil. Hal itu pada akhirnya pun berhasil memberikan ruang untuk yang lainnya bisa masuk. Namun Thomas benar-benar dikeroyok di sana. Namun untungnya, kudanya membawa Thomas masuk ke dalam kastil, menerjang semua musuh yang menghalanginya. Kini, sisa dari mereka hanya bisa berlindung di dalam kastil. Dan kita diperlihatkan di sana, William nyatanya belum tewas teman-teman. Dan kini dia ditangkap oleh Raja John bersama dengan 2 tawanan lainnya. Di sana, Raja John akan mengeksekusi mereka semua. Kecuali William mau menyerah dan memberikan Kastil Rochester. 2 tawanan itu dimutilasi hidup-hidup untuk membuat William menyerah. Jelas di sana William masih tangguh pada perlawanannya, bahkan nyawanya sendiri sudah di ujung tanduk. Dan di sana juga, Raja John menyampaikan kemutlakan kekuasaannya dengan sangat emosional. Dan seharusnya dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Namun ketika dia tidak mendapatkannya, dia tidak ragu untuk melakukan cara apapun. Jadi, untuk membuat orang-orang di kastil itu mau menyerah dan keluar, dia menggunakan William untuk contoh keseriusan. Dan di sana, William akan dicincang hidup-hidup sampai para pemberontak itu mengibarkan bendera putih. Namun apa teman-teman? William, meskipun dia dibunuh dengan cara yang sangat keji seperti itu, di ujung nafasnya, dia masih berteriak dengan lantang kepada rekan-rekannya agar tetap melawan dan jangan tunduk kepada raja kejam macam John Lechlan ini, yang membuat Raja John ini semakin murka. Orange God hears me! Your head is on a spike! Di dalam sana, para pemberontak baru menyadari bahwa datangnya pasukan Prancis hanyalah omong kosong. Sekarang, benar-benar tidak akan ada yang datang untuk menolong mereka. Keadaan sungguh suram di dalam sana. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu keajaiban. Sedangkan di luar sana, kabar buruk telah datang. Anak buah Raja John menemukan cara untuk bisa masuk ke dalam kastil, yaitu dengan cara merobohkan bagian depan Kastil Rochester dari jalur bawah tanah. Sehingga
Raja John pun menginginkan kiriman 40 babi untuk dipanggang di dalam tanah agar bisa mengantarkan panas dengan maksimal dan merata. Sedangkan di dalam kastil, Reginald tiba-tiba kepikiran untuk keluar saja dan menyerah kepada Raja John dan mencoba untuk meminta persyaratan pengampunan. Dan jelas hal itu sangat ditentang oleh para pemberontak. Dan yang paling lantang adalah Square yang tidak akan membiarkan siapapun menyanyiakan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh William. Boy here tried to take the old man's head off. Di sisi Reginald sungguh sudah menyerah. Tidak ada kesempatan untuk menang melawan raja. Dan kini sisa petarung hanya 4 orang. Thomas, Square, Jedediah, dan Beckett. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan pasukan raja? Sehingga pada akhirnya dia pun memilih gantung diri daripada menerima siksaan dari Raja John. Babi-babi sudah didatangkan dan siap dipanggang. Sedangkan kelompok Thomas, mereka mendeteksi tentang niat Raja John yang ingin meledakkan bagian depan kastil. Sehingga Thomas pun memberi instruksi kepada semua rekannya untuk berlindung di kastil bagian belakang. Dan ketika api sudah semakin membesar, hal yang paling buruk pun terjadi. Thomas, dia tertimpa runtuhan bangunan, sedangkan pasukan raja segera menyerbu ke dalam kastil. Jadi dia menyuruh Beckett untuk membawa Thomas ke tempat yang aman, sedangkan dia akan menghadang seluruh pasukan musuh yang datang. Setelah membawa Thomas ke tempat Isabel dan juga Square, Beckett segera menyusul Jedediah. Jedediah pun tumbang dan kini tinggal Beckett seorang. Dan jelas Beckett pun terbantai di tangan Tiberius. Kini hanya sisa Square, yang dimana meskipun dia masih anak bawang, dia tidak ragu untuk melawan Tiberius. Namun untung saja Thomas bangkit di waktu yang tepat, di mana kali ini pertarungan telah diambil alih. Dan apakah sang prajurit Templar ini bisa mengalahkan Tiberius? Namun di tengah duel maut itu, anak buah Tiberius melihat pasukan besar Pangeran Louis pun mendekat, yang artinya akhirnya pihak Prancis itu datang juga, teman-teman, sehingga membuat mereka kabur dan meninggalkan Tiberius sendirian. Dan ya, Thomas pada akhirnya dia berhasil menyelesaikan duelnya dengan kemenangan yang indah. Di akhir pertempuran, Square, Isabel, dan Thomas mereka keluar melewati runtuhan kastil, di mana mereka melihat pasukan besar Pangeran Louis bersama dengan Uskup Agung Langton yang datang di hari itu. Untuk selanjutnya, Thomas pun berpamitan kepada Square dan berpesan bahwa pertarungan yang sudah mereka menangkan sebaiknya tidak perlu untuk disombongkan. Karena apa?
Karena jika hidup untuk membantu orang lain, itu adalah sebaik-baiknya kehidupan. Dan itu adalah sesuatu yang mulia. Di sana Uskup Agung Lantern berujar bahwa mulai detik ini, Pangeran Prancis akan memerintah Inggris. Dan itu jelas bukan keputusan yang mudah untuk diambil. Sedangkan Thomas, dia dibebaskan oleh Uskup Agung dari ikatan pasukan Templar dan dia dipersilakan untuk memilih hidupnya sendiri sebagai manusia yang bebas. Di akhir kisah ini, seperti yang sudah ditulis oleh sejarah, selama setahun setelah pertempuran Kastil Rochester, keadaan perpolitikan dan kehidupan negara Inggris perlahan-lahan membaik. Teruntuk Raja John, dalam pelariannya, dia pada akhirnya meninggal karena penyakit disentri. Apa yang tersisa dari harta karunnya hingga kini tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Dan seiring waktu, Kastil Besar Rochester kembali dibangun dan masih berdiri hingga sekarang. Begitu pula dengan mimpi mulia dari Magna Carta. Dan film pun tamat.